Halo guys, selamat datang kembali di channelku. Jadi di sini aku mau membuat sebuah rangkaian direct online. Direct online itu adalah rangkaian untuk untuk mengontrol motor 3 fasa, di mana rangkaiannya itu cukup simpel sekali. Di sini itu kita hanya perlu push button off, push button on, lalu kontaktor. Kalau misalnya di realnya itu ini, jadi kita perlu menggunakan overload relay, biasanya ada kalau misalnya di realnya, dan di sini hanya membutuhkan beberapa komponen komponen saja ya. Jadi hanya membutuhkan 3 komponen saja minimal, yaitu push button stop, push button start, lalu kontaktor. Kontaktor ini nanti kita ambil koilnya di A1 A2, lalu untuk kontaknya kita pakai kontak NO normally open pada nomor 1314. Jadi kita langsung saja ke membuat simulasi. Jadi ini adalah simulasinya ya. Jadi kita menggunakan EKTS untuk membuat rangkaian kontrolnya. Kalau misalnya ini di start, simpelnya seperti ini. Nanti kalau misalnya push button on ditekan, maka motor yang ada di sini ini tuh motor 3 fasa, dan ini adalah rangkaian kontrolnya. Jadi di sini tuh antara rangkaian kontrol dengan rangkaian dayanya ini nyambung guys. Jadi kalau misalnya ini dulu dihentikan, maka motornya berhenti. Nanti kita akan tambahkan lampu juga di sini nanti kalau misalnya kalau misalnya sudah dilakukan. Oke, kita langsung saja. Pertama klik new. Jadi ini kita hapus dulu. Lalu kita butuhkan di sini yang pertama adalah AC power supply. Di sini langsung klik 2 kali, nanti akan muncul di pojok kiri atas. Ketika supply sudah, di sini kita membutuhkan komponen yang pertama adalah stop, push button stop. Nah, ini push button stopnya langsung kita drag, lalu kita klik kanan untuk merotasi ke bawah seperti ini. Lalu setelah itu kita membutuhkan ini start button. Nah, ini kita rotasi lagi, lalu kita sesuaikan. Setelah itu kita sekarang membutuhkan koilnya kita ambil di sini. Ini adalah kontaktornya nanti. Ini A1 A2 ya. Jadi A1 itu dihubungkan ke fasa, untuk A2-nya itu dihubungkan ke netral. Lalu ini sudah selesai. Sekarang kita membutuhkan normally open kontak. Ini nanti yang kita hubungkan dengan kontaktornya. Nanti kita hubungkan dengan ini. Lalu nanti ini netralnya kita butuhkan source netral untuk menghubungkan ke A2 dan menyalakan lampu, dan untuk menutup dari rangkaiannya. Jadi ini tinggal kita sambungkan ke sini. Pertama ke NC push button, lalu ke push button NO, lalu ke kontaktor, lalu ke netral. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, ini kita jumper ke input dari push button on. Ini nomornya yang digunakan itu ya 1314, kontak NO pada kontaktor. Nah, ini kan sudah. Jadi yang pertama kita kasih nama dulu. Ini off. Lalu ini kita kasih nama on. Ini kita kasih nama kontaktor, misalnya K. Lalu ini tinggal kita pilih kontaktornya. Nah, ini K gitu ya. K, kita coba simulasikan kontrolnya. Baik, sudah berjalan. Jadi kalau misalnya sudah berjalan itu garisnya akan berubah. Jadi kalau sudah teraliri arus itu kelihatan sekali ya berbedanya dengan sebelumnya tadi. Oke, di sini sudah kita buat untuk rangkaian kontrolnya. Kita tambahkan lampu untuk menambah visualisasinya dari rangkaian. Nah, ini kita tambahkan saja. Kita bisa ambil di sini. Misal kita ambil di sini ya, di pin 13. Jadi kita ambil di pin 13 nya. Oke, nanti ini kita langsung jumper aja ke netral. Oke, nanti ini kita ganti, misal start.
Oke, jadi nanti kita start, nanti maka dia akan menyala. Kalau misalnya nanti kita stop, oke, nanti akan berhenti. Maaf, ini ngambilnya bukan di sini karena ini ngambilnya di outputnya, di output 14 nih. Nah, seperti ini. Nanti kalau misalnya kontaknya sudah mengunci, baru lampunya nyala. Kalau misalnya dimatikan, nanti lampunya akan ikut mati. Jadi lampu ini hanya bekerja ketika kontaktornya sudah mengunci. Lalu gimana kalau misalnya kontaktornya belum mengunci? Itu kita membuat satu lagi lampunya untuk dalam keadaan kontaktor belum mengunci. Ini adalah bisa dibilang ini untuk proses standby-nya. Jadi ini kita bisa ambil di 13 ini. Ini 13 standby. Nah, ini diubah ke ready, lalu kita coba nyalakan. Nah, ini jadi sebelum kontaktornya nyala itu lampunya itu sudah menyala ready gini. Jadi untuk membedakan gini aja, ini kita buat warnanya, bisa diedit ini warnanya. Color yellow, color green. Nah, gitu. Oke, ini nanti posisinya di ready di 13 nanti. Jadi nah, ini akan menyala terlebih dahulu ready-nya ketika ini sudah teraliri arus. Nah, tapi kontaktornya masih belum nyala, masih belum mengunci. Jadi ketika ini di on kan, baru kontaktornya menyala, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita tambahkan motor ya, jadi ini kan sudah rangkaian kontrolnya sudah dibuat, lalu kita tambahkan motor. Di sini motor itu kita butuh sampai 3 fasa. Lalu kita butuh normally open kontak untuk kontaktornya. Oke, lalu sekarang kita sebenarnya butuh overload relay, tapi di sini saya belum menemukan overload relay di sini. Jadi kita langsung aja butuh motornya. Ini adalah motornya. Kita hubungkan seperti ini, biasa R, S, dan T. Lalu ini kita hubungkan di sini. Oke, lalu ini kita kasih nama K. Baik, jadi ini kita start. Nah, ini kan kondisinya ready, tapi kan belum mengunci ya kontaktornya. Jadi di sini hanya sistemnya saja yang sudah menandakan siap. Lalu kalau misalnya ditekan, maka motornya akan berputar. Nah, ini di sini sudah menyala kan ready-nya dan startnya. Lalu misalnya ini kita stop, nah motornya berhenti. Nah, di sini masih ada yang dapat dilakukan. Jadi misal gimana sih kalau misalnya ini tuh motornya belum jalan, tapi lampunya itu sudah memberitahu indikator. Jadi ada lampu, misal lampu stop gitu ya, lampu stop. Ini lampu stop ya. Nah, ini lampu stop. Nah, ini lampu stopnya kita beri 21 22 kalau tidak salah. Jadi kita menggunakan normally close
dari kontak. Nah ini kita pakai dua normal reverse dari kontak, jadi ini kita rotasi, lalu ini kita sambungkan di sini, ini kita ubah menjadi merah ya, untuk agar kita tahu. Nah ini ini stop, lalu ini kita kasih K. Nah di sini kondisinya ready dan motor itu dalam kondisi stop kan. Nah ini kondisi stop, lalu misalnya kita start, nah di sini lampu stopnya akan mati dan startnya akan menyala. Nah seperti itu. Jadi misalnya ini kita stop lagi, nah ini lampu stopnya akan menyala dan di sini motornya akan mati. Lalu di sini kita akan menyalakan kembali, maka lampu startnya menyala dan lampu stopnya mati. Jadi seperti itu ilustrasinya dengan menggunakan software EKTS. Ini cukup kecil ya, cuma 4 MB, tapi sudah bisa melakukan simulasi seperti ini. Selanjutnya saya mungkin akan melakukan beberapa percobaan dengan menggunakan rangkaian kontrol forward reverse atau start data atau mungkin motor berurutan. Jadi stay tune di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.